Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Anistiara dari program studi perbankan syariah kelas 2E dengan NIM 120073030. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang konsep dalalah. Yang pertama adalah pengertian menurut para ulama. Dalalah secara umum diartikan sebagai petunjuk memahami sesuatu atau sesuatu. Dalam istilah lain, dalalah diartikan sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh lafaz ketika diucapkan secara mutlak, atau sesuatu pengertian yang ditunjuki oleh lafaz yang ditunjuki oleh lafaz dan al-hadis sebagai sumber hukum, memberikan berbagai pengertian yang digali dari berbagai dalalat lafaz-lafaznya. Menurut ulama Hanafiyah, sebagai pedoman untuk menggali dan memahami lafaz-lafaz al-nas tersebut dapat dilakukan dengan melalui pemahaman dalalat al-lafaz dan dalalat khairul al-lafaz. Oleh ulama Hanafiyah membagi dalalat al-lafaz menjadi 4 bagian yang berbeda tingkatannya. Yang pertama ibarat al-nas, yang kedua isyarat al-nas, yang ketiga dalalatun al-nas, yang keempat idha al-nas. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dapat dilakukan dengan melalui pemahaman dalalat al-mantuq dan dalalat al-mafhum. Oleh ulama Syafi'iyah, dalalat mafhum dibagi kepada 2 macam, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhallafah. Yang kedua, pembagian dalalah menurut berbagai aspek. Ulama golongan Hanafiyah membagi dalalah menjadi 3 aspek, yaitu dalalah ladfiyah, dalalah khairul ladfiyah, dan dalalah safiyah. Adapun pembagiannya antara lain, yang pertama dalalah ladfiyah. Dalalah ladfiyah adalah petunjuk berbentuk lafaz dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafaz, suara, dan kata. Dalam penunjukan pada suatu makna, Imam Abu Hanifah membaginya ke dalam 5 macam, yaitu yang pertama ibaratu al-nas. Dalalah ibarat yang juga disebut sebagai ibarat nas ialah petunjuk lafaz yang maknanya mudah dan dapat dipahami, baik dimaksudkan untuk suatu arti asli maupun untuk arti tabi'i, dan makna itu memang dikehendaki oleh siyaqul kalam atau rangkaian pembicaraan, baik maksud itu asli menurut mereka atau maksud utama dari nas, dan maksud yang tidak asli atau maksud kedua yang mengikuti makna yang asli tadi tidak disebutkan dalam nas. Yang kedua isyaratun nas. Dalalah isyaratun nas ialah petunjuk lafaz kepada arti yang dipahami dengan jangan mengambil kelaziman atau kemestian dari arti yang dipahami dengan dalalah ibaratun nas. Adapun menurut Abu An kepada yang tidak dimaksudkan oleh lafaz atau ditunjukkan oleh lafaz bukan dengan ibaratnya, tetapi petunjuk itu datang sebagai natijah dari ibarat ini. Dan yang ketiga adalah al-nas. Hanafiyah membagi dalalah khairul ladfiyah ini menjadi 4 macam. Mereka menanamkan dengan bayan darurah atau penjelasan secara darurat. Keempat macam dalalah itu memberikan petunjuk dengan cara sukun atau
Mantuk adalah petunjuk lafaz pada hukum yang disebut oleh lafaz itu sendiri. Petunjuk yang dikandungnya itu bisa diketahui dengan melihat atau memperhatikan kalimat yang dilafalkan. Yang kedua, mafhum. Mafhum adalah petunjuk lafaz pada suatu hukum yang tidak disebutkan oleh lafaz itu sendiri. Tidak bisa hanya dengan mengetahui hukumnya, tapi harus dengan pemahaman yang dalam. Dalam mafhum ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Pertama, mafhum muwafaqah dalam istilah ulama Hanafiyah disebut juga dengan dalalah al-nas, yaitu suatu kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis. Namun hukum yang tidak tertulis itu sesuai dengan hukum yang tertulis karena ada persamaan dalam makna. Disebut mafhum muwafaqah karena hukum yang tidak tertulis itu sesuai dengan hukum yang tertulis. Berdasarkan hubungan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang tidak tertulis, ada kalanya hukum yang tidak tertulis itu sama dalam penekanan pembebanan hukumnya, dan ada kalanya lebih tinggi atau lebih berat daripada hukum tertulis. Maka mafhum muwafaqah itu terbagi menjadi fahwa alkitab dan lan alkitab. Dan yang kedua adalah mafhum mukhalafah, adalah petunjuk lafaz yang menunjukkan bahwa hukum yang lahir dari lafaz itu berlaku bagi masalah yang tidak disebutkan dalam lafaz, dan hukumnya bertentangan dengan hukum yang lahir dari mantuknya, karena tidak ada batasannya yang berpengaruh dalam hukum. Mafhum mukhalafah menurut jenisnya terdiri dari beberapa macam. Ada yang membaginya menjadi 5, yaitu yang pertama lafaz, yang kedua sifat, yang ketiga syart, yang keempat gaya, dan kelima abad. Dan ada yang membaginya menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama sif, termasuk dalamnya abad, yang kedua syart, yang ketiga gaya, dan keempat harf. Ada juga yang menjadikan harf bagian dari yang pertama. Dari penjabaran saya tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa jalan yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam mengambil petunjuk suatu nas dibagi menjadi 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan dalalah lafziyah, kemudian dirinci menjadi 4 antara lain, yaitu dalalah ibarah, dalalah isyarah, dalalah tunas, dan dalalatul iqtidah. Sedangkan cara yang kedua yaitu menggunakan dalalah khairul lafziyah, yaitu semua bertujuan untuk memahami makna ataupun kandungan dari ayat Al-Quran, kemudian hasil dalalah nas tersebut menjadi dalil hukum yang wajib diamalkan. Dalam memahami kandungan makna Al-Quran, Imam Hanafi menggunakan pengertian-pengertian yang diperoleh melalui jalan tersebut, merupakan madlul nas atau hasil petunjuk nas, dan nas tersebut menjadi dalil dan hujjah yang diwajibkan mengamalkan isinya. Setiap orang yang dikenakan nas dibebani pula mengamalkan petunjuk dari nas tersebut. Dan menurut mazhab selain Hanafi seperti Syafi'i, Maliki, dan Hambali terbagi menjadi 2, yaitu mantuk dan mafhum, dan masing-masing terbagi menjadi 2 lagi, yaitu mantuk syarih dan khairu syarih, serta mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Baiklah, sekian penjabaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.